dimana perempuan tuh sekolahnya cuma sampai SMA, dan kalau mau kuliah mereka dipilihin sama dua pilihan, kuliah bayar sendiri atau nikah gitu. Wow. Dan itu nikahnya ya dijodohin sama emang bukan sama orang sembarangan gitu. Jadi yang aku pengen ilangin tuh patriarki, walaupun emang nggak bisa diilangin, apalagi dengan orang tua yang mungkin udah zamannya emang patriarki banget gitu. Jadi apalagi tuh cewek paling takut tuh pulang malam, karena bukan takut dimaling atau apa ya, tapi kayak lebih takut tiba-tiba di jalan ada yang mabok gitu ya, terus yang kayak gitu yang kayak tiba-tiba tanpa sadar yang ngelakuin hal-hal di luar kesadaran gitu. Aku sadar bahwa ternyata gini perspektif perempuan. Ternyata perempuan itu was-was kalau pulang malam naik motor. Ternyata perempuan itu takut kalau misalnya naik taksi online sendirian. Itu karena banyaknya kayak kalau temen-temenku tuh naik TJ ya, tahu kan TJ apa? Madu TJ. Tapi tadi sempat dijelasin juga kalau misalnya patriarki. Dimana patriarki adalah paham yang sangat melekat di Indonesia, meskipun bahkan bagi kami laki-laki ya, sekalipun misalnya kalau kita mengucap diri sebagai aku nggak patriarki semacam paham yang udah usang, tapi secara nggak langsung paham itu pun udah terpatri di kepala, dan kita melakukan semacam tindakan yang selaras dengan patriarki tanpa kita sadari gitu. Menurutmu gimana dengan tugas-tugasmu yang di luar kampus? Kamu juga tergabung dalam sebuah komunitas bernama Komunitas Ibu Pertiwi. Berarti udah 2 tahun di komunitas itu? Baru masuk di tahun ini. Masuk di koordinator? Iya. Oke. Dan juga menggandeng saya dan teman-teman yang lain untuk masuk. Nah kebetulan Wawa mungkin juga punya concern terhadap perempuan. Dia jadi koordinator divisi perempuan. Nah dari Wawa sendiri, divisi perempuan itu ngapain dan tugasnya apa? Jadi divisi perempuan di KIP sendiri tuh menurutku ya, kita lebih concernnya tuh ke isu perempuan, patriarki, kekerasan seksual dan semacamnya gitu. Top of mind itu 2 atau ada yang dua itu. Karena yang lagi dibahas juga kan itu semua kan, jadi kayak kekerasan seksual di kampus, di luar kampus gitu kan banyak. Nah jadi kayak aku mikir pas kebuka pendaftaran ini tuh kayak aku pengen coba deh gitu, apalagi ada isu yang emang 7 pilar gitu, yang kayak menurutku emang basicnya ya harus banget di announcement ke orang-orang gitu, kayak kalau misalnya kita harus bisa memiliki awareness tentang itu. Oke. Gitu. Akhirnya aku coba, aku daftar di divisi perempuan, yang dimana aku menjelaskan bahwa aku memilih divisi itu karena aku melihat banyaknya suku-suku, terutama suku yang ada di Makassar yaitu Bugis, dia masih menganut patriarki gitu loh, yang dimana perempuan tuh sekolahnya cuma sampai SMA, dan kalau mau kuliah mereka dipilihin sama dua pilihan, kuliah bayar sendiri atau nikah gitu. Wow. Dan itu nikahnya ya dijodohin sama emang bukan sama orang sembarangan, cuman ya kita kan sebagai perempuan yang emang udah tahu dunia ya, dan pengen menjadi orang yang lebih lagi gitu, itu pengen kuliah gitu. Cuman ketika dihadapin sama itu, rata-rata dari orang-orang terdekatku yang aku survei itu memilih untuk menikah gitu. Jadi yang aku pengen ilangin itu patriarki, walaupun emang nggak bisa diilangin, apalagi dengan orang tua yang mungkin udah zamannya emang patriarki banget gitu. Jadi udah nggak bisa diilangin, tapi mungkin dinetralisir sedikit. Iya. Di patriarki yang kerasnya itu dilembutin dikit. Iya, gitu. Nggak sampai hilang, tapi jadinya soft. Jadi kayak nggak apa-apa kamu ngasih pilihan dua gitu, tapi kalau emang dia bisa nyari duit sendiri ya udah, kenapa enggak gitu, kenapa harus dipilihin dengan pilihan nikah, kayak kenapa nggak cara lain gitu kan gitu. Terus juga aku tuh karena dengar juga dari orang-orang kayak perempuan kok sekolah tinggi-tinggi ujungnya di dapur gitu.
Dia Iya. udah sampai sekolah tinggi tapi kerjanya ya masih santai gitu kan di jurusan dia gitu-gitu. Jadi yang kayak pengen aja gitu ngilangin notabene harus kayak stereotype yang melekat gitu. Hal-hal yang kayak mungkin karena dilakukan oleh laki-laki mungkin yang kecil tapi mungkin sering dan itu yang bikin perempuan cekel jadi gini goblok apa sih ada kali ya kayak mostly general laki-laki tuh ngakuin tapi mungkin laki-laki nggak sadar kalau itu bikin gak nyaman perempuan Apa ya? Mungkin lebih kayak membanding-bandingin gitu. contohnya Kayak cowok bisa kayak gini, cewek kan kapasitasnya cuma sampai sini kayak gitu. Padahal cewek juga bisa. berarti underestimate. Iya. Tapi kamu bisa menyadari kalau itu mungkin terbesit tanpa ada rasa ingin ini nggak menghina, tapi kayak kamu kayak rasa ingin take care gitu loh. Ada sebenarnya. Tapi ya namanya manusia tiba-tiba spontan movie aja. Oke. Ya udah. Mau gimana lagi? Dosa ditanggung masing-masing. Jadi pengalamanku bersama Wawa juga kan aku jadi podcaster di divisi perempuan, beriringan dikit dengan partner podcastku juga. Dan selama bikin kontennya itu ya, aku sadar bahwa oh ternyata gini perspektif perempuan. Ternyata perempuan itu was-was kalau pulang malam naik motor. Ternyata perempuan itu takut kalau misalnya naik taksi online sendirian. Nah, itu karena banyaknya kayak temen-temenku tuh naik TJ ya. Tahu kan TJ apa? Madu aja. Trans Jogja. Oke. Itu banyak yang dikatain. Jadi yang kayak mereka nih bajunya ketutup tapi dikatain kayak cewek-cewek gitu. Atau enggak ditangkepin gitu kan, ditangkepin mungkin dia mungkin pikirannya lain ya si yang nangkep itu. Cuman kan kita sebagai cewek ya udah tahu kayak itu catcalling gitu. Karena Intensi yang berbeda. gitu. Ya gitu sih. Jadi apalagi tuh cewek paling takut tuh pulang malam karena bukan takut dimaling atau apa ya, tapi kayak lebih takut tiba-tiba di jalan ada yang mabok gitu ya, terus yang kayak gitu yang kita tiba-tiba tanpa sadar yang ngelakuin hal-hal di luar kesadaran gitu. Kayak di minimarket tengah malam misalnya ada kenapa orang mabok di mungkin depannya itu Kayak gitu. hal-hal yang selama ini laki-laki itu tidak pernah terbesit akan itu gitu loh. Dengan bergabung dengan perempuan divisi perempuan akhirnya oh ternyata hal yang mungkin buat laki-laki tidak pernah terbesit ataupun sepele gitu ya itu hal yang krusial untuk perempuan gitu. Iya, baru sadar. Iya. Telat ya di baru 19 tahun. Oh gini rasanya. Telat loh. Tapi secara pribadi pun aku mendukung bahwa perempuan berkarir karena apa ya kenyamanan atau kenikmatan untuk seseorang perempuan adalah ketika dia bebas melakukan apa yang dia mau. Kalau perempuan pengennya misalnya berpendidikan ataupun berkarir dan lain-lain ya kita coba dukung. Tentunya juga ada mungkin perempuan yang aku mau jadi ibu rumah tangga saja, itu pun juga kita dukung gitu. Tergantung apa yang perempuan itu ingin jalani dan ya, kita mungkin sebagai laki-laki yang jadi pasangan atau ya kan tandeman gitu lah ya, kita juga saling support gitu. Ya benar, jadi kayak balik lagi ke diri mereka kayak mau kuliah atau mau langsung menikah itu kan bebas lagi gitu. Cuman ya orang-orang tua ya yang istilahnya kayak antar generasi lah ya, yang dimana mereka yang mungkin zaman dulu masih patriarki banget kan kayak cewek nggak boleh kuliah sampai tinggi-tinggi gitu, jadi ke bawah sampai sekarang sampai di anak cucunya gitu. So itu hal yang biasa, tapi itu kalau misalnya dilakuin terus-menerus ya berpotensi untuk membahayakan nyawa perempuan. Karena rata-rata kasus bunuh diri itu ada di perempuan karena kayak stres gitu-gitu. Itu tadi aku bilang membahayakan nyawa perempuan sih. Apa sampai nyawa? Tapi kamu juga sih baru kasus bunuh diri. Banyak juga perempuan. Iya, karena kayak faktor stres gitu. Apalagi kan
perempuan ya namanya ngehamilin terus ngelahirin gitu, itu banyak banget kasusnya. Itu kayak ibu-ibu yang aku pernah baby baca, blues ya oke. itu aku pernah baca berita keluarganya nggak care sama baby blues dia, jadi kayak cuma hal biasa dan menganggap itu kayak gangguan jin gitu. Tapi ternyata setelah Ntar dulu jadi kayak keluarganya nggak care sama dia, itu aku masih ditelan tapi gangguan jin. iya, jadi keluarganya tuh masih yang Bisa. yang kayak apa sih, mikirnya kayak gangguan jin gitu kan, atau nggak ditempelin gitu. Nah jadi ketika dia berkonsultasi sama dokter, suaminya bilang kayak kenapa baru sekarang, kenapa ketika orang yang udah meninggal baru dibilang sebuah dongengnya gitu. Menurut Wawa sendiri, ketika misalnya di luar sana ada perempuan yang mungkin lagi di fase itu atau mungkin membutuhkan pertolongan, kira-kira kamu sebagai perspektif perempuan sih apa yang bisa kamu tawarkan atau dukungan apa sih yang bisa kamu berikan ke mereka? Kalau kayak gitu jangan lupa cek ke dokter. Kalau emang udah adrenalin banget gak tahan, itu bisa menghubungin Komnas Perempuan, bisa buka websitenya dan itu udah lengkap banget nomornya dan pelayanan di 139 lembaga yang ada di Indonesia. Dan itu mereka siap menangani mulai dari dokumen sampai penyelesaian masalah, mereka bisa menangani semuanya tanpa dibayar. Bahkan negara pun menyediakan instansi terkait untuk yang apa ya, ngurusin yang gitu-gitu. Iya. Karena kemarin aku kan sempat riset juga kan kayak lembaga-lembaga apa aja gitu, terutama di Jogja tuh ada Pustaga, Srili gitu-gitu, jadi mereka kayak bisa ngasih opsi untuk orang-orang yang mengalami hal itu. Aku ini terbesit satu pertanyaan yang mungkin cukup menarik tapi juga cukup krusial. Ketika perempuan mengalami hal yang tidak menyenangkan, mereka cenderung diem Karena dan tidak menceritakan. Dan untuk bisa cerita, apalagi cerita ke orang misalnya dulu, baru akan menindaklanjuti ke lembaga terkait ya, itu kan level yang terus naik kan. Tapi kebanyakannya dalam realitanya kayaknya banyak perempuan yang merasa kalau mengalami sesuatu yang gak enak, pengalaman yang enak itu cenderung diem. itu karena ya balik lagi ke masyarakat kita yang menganggap kayak hal itu sebagai aib. Jadi mereka sulit mengekspresikan atau memberitahu orang sekitar hal itu karena kayak misalnya nih orang ani jadi kayak di catcalling lah ya misalnya, itu kayak dia nggak ngomong karena kayak pasti yang misalnya kayak itu ada aib, berusaha dikit aja kayak gitu. Kayak contohnya misalnya nih balik lagi ke hamil wanita, emang itu rata-rata aib ya orang bilang, tapi kan itu hal yang menurutku di luar tanggung jawab kita kan, kayak sebagai orang terdekatnya cukup mendukung aja, nggak usah ngejudge kayak itu aib nggak usah disebar, kayak nikahnya tertutup gitu. Jadi kayak mereka makanya kenapa cenderung mendukung diri. Temenku ada yang mengalami hal tidak menyenangkan nih, keep sendiri sampai aku nanyain kayak itu kejadiannya kapan dan dimana, orangnya siapa. Dan ketika itu pun terkuak gitu ya, maksudnya nangisnya kejar atau enggak? Nangisnya kejar dan orangnya kayak sampai bilang aku takut gitu, aku ditahu sama orang-orang pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu. Terus aku bilang kayak nggak apa-apa, itu bukan salah kamu, yang emang salah pihaknya gitu, pihak cowoknya, karena emang kan tidak ada apa ya persetujuan juga itu. Jadi aku bilang nggak apa-apa, pokoknya kamu tetap santai aja jalani hidup gitu, terus mungkin orang lain. Udah akhirnya dia kayak bisa berani ngomong ke orang kayak dia pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Walaupun emang masih banyak yang ngejudge dia kayak kamu perempuan gini gitu. Tapi kan dibantu untuk berdamai dengan masalahnya tentunya. Itu didampingin sama psikolog. Aduh oke, kata lain selain separah itu apa? Seberat itu Iya, oke. Tapi melalui video ini kita bisa tahu bahwa gimana sih perspektif perempuan, terutama laki-laki. Kan aku juga baru tersadar
terbangun ya mungkin cukup terlambat gitu ya, karena juga terpapar dan bercengkrama dengan banyak orang yang concern terhadap isu itu. Dan mungkin semoga juga teman-teman yang nonton video ini bisa merasakan apa ya, oh ternyata POV dari perempuan itu seperti itu, dan kita bisa tahu segimana Wawa ingin berjuang mengenai isu-isu keperempuanan lewat berbagai kegiatan aktivismenya. Ya kita dukung konten-kontennya divisi perempuan di mana Wawa? Keren dan bagus dan ada di Ibu Pertiwi. Kalau mau lihat konten-konten kita berarti ada kayak podcast, ada Podcast, reels, dan berbagai macam tulisan konten gitu yang di feed Instagram tuh ada. nanti di follow aja media sosialnya. Nah, tapi untuk menutup konten pada hari ini, nah aku mau tanya, ada nggak role model yang jadi panutan kamu selama ini untuk menjalani hidup? Siapa ya? Bingung. Allah subhanahu. Enggak gitu juga. Role model. Kayaknya lebih ke Najwa. Oke, karena sama-sama Najwa. Enggak lah. Jadi kayak aku melihat Mbak Nana tuh sosok orang yang dia tuh walaupun di tengah-tengah banyak laki-laki gitu ya, dan dia selalu kontennya kayak barangnya tau lah ya, aktivis-aktivis yang cukup fenomenal dan Ya betul. jadi dia tetap bisa bertahan dan meyakinin kayak perempuan bisa loh berdiri di tengah banyak laki-laki yang berkiprah di dunia itu gitu. Kayak perempuan bisa, nggak cuma cowok doang atau satu doang gitu. Dan dia merupakan salah satu orang yang bikin aku bisa kayak gini. Kayak aku yang introvert tiba-tiba jadi ya mulai semi-semi extrovert lah ya. Dan bisa untuk melanjutkan hidup keluar dari zona nyaman. Oke, nah lanjutannya adalah quotes yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman. Tetap smile, gak usah dengerin orang karena orang gak merugikan atau membiayai hidup kalian. Udah gitu. Oke, terima kasih Wawa udah mau sharing-sharing di konten ini. Terima kasih yang mau datang. Dan teman-teman mohon maaf kalau misalnya dari obrolan kami ada perkataan yang kiranya kurang berkenan atau sensitif lah ya. Cukup banyak topikal yang Sensitif cukup dan sensitif di konten membuat ini. orang-orang mungkin tertrigger. Aku mohon maaf banget guys. Tapi ya kita di sini dengan semangat aktivisme juga menyebarkan pemahaman dan awareness kepada teman-teman yang lain. Semoga pemahaman dan awareness ini bisa diperjuangkan oleh teman-teman juga. Oke, makasih teman-teman. Dan ini kata-kata masih tadi. Kalau kalian tanya kenapa obrolannya kayak gini, namanya juga mahasiswa. Dadah.